what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang load balancing. Apa itu load balancing? Load balancing adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban kerjaan pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload atau kelebihan beban pada salah satu jalur koneksi. Cara kerja load balancing. Yang pertama, pengguna meminta akses masuk ke server. Yang kedua, load balancing menerima permintaan tersebut dan mendistribusikan lalu lintas tersebut ke beberapa server. Yang ketiga, jika salah satu server sudah hampir penuh, load balancing akan mengalihkan lalu lintas tersebut ke server lain yang masih tersedia. Topologi load balancing. Di sini terdapat server utama, server pemeran, dan klien. Server utama yang memiliki internet. Tugasnya membagi internet ke server pemeran. Kemudian, server pemeran mendistribusikan internet ke klien. Jenis-jenis load balancing. 1. Round robin. 2. Last connection. 3. Last response time. 4. Last bandwidth. Dan 5. IPH. Round robin. Metode round robin digunakan saat Anda memiliki beberapa server dengan kemampuan, jenis, dan karakteristik server yang sama. Metode ini bekerja dengan mengarahkan trafik secara berurutan ke setiap server. Last connection. Metode last connection mampu mendistribusikan trafik ke semua server yang dimiliki. Ketika salah satu server mengalami beban yang besar, maka trafik akan diteruskan ke server yang lain. Last response time. Server load balancing akan mengarahkan trafik ke server dengan koneksi aktif terkecil dan waktu respon yang paling cepat. Last bandwidth. Di metode ini, load balancing akan mendistribusikan trafik ke server yang dimiliki trafik Mbps paling kecil. Yang terakhir adalah IPH. Metode IPH adalah server yang menjadi tujuan ditentukan dari port number, URL, hingga nama domain. Manfaat dari load balancing. 1. High performa guarantee, yaitu beban trafik yang berasal dari server dan aplikasi akan dibagi ke beberapa sumber daya, maka performa akan tetap tinggi. Kedua, minimize downtime, akan lebih aman dari gangguan atau downtime. Yang ketiga, save resource, karena server tidak perlu menggunakan sumber daya untuk tetap menjalankan aplikasi ketika trafik sedang tinggi. Kelebihan dari load balancing. 1. Memaksimalkan performa server. Kedua, menambahkan fleksibilitas server. Yang ketiga, memudahkan proses distribusi lalu lintas. Yang keempat, memanajemen kegagalan server lebih efisien. Kekurangan load balancing. 1. Biayanya cukup besar. Yang kedua, memerlukan konfigurasi tambahan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.